Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Maulida Adhana, NIM 140142024, absen 22, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 sampai 7 literasi digital dan kemanusiaan. Topik pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari adanya teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi masuk dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Teknologi pada hakikatnya yaitu meliputi paling sedikit ada 7 unsur. Yang pertama itu alat-alat produktif, lalu senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi ini berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Pada Society 5.0 atau Masyarakat 5.0, dikenal sebagai masyarakat yang super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Masyarakat 5.0 berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Faktor yang turut mendukung munculnya masyarakat 5.0 adalah perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi, terutama itu dalam munculnya revolusi industri 4.0. Lalu topik yang kedua yaitu dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positifnya ada 5, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Lalu yang kedua itu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga yaitu mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Lalu kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang kelima yaitu berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individu ataupun dengan berbagai pihak. Nah, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif, yaitu yang pertama pada keamanan digital, seperti serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, dan manipulasi data digital. Yang kedua yaitu kualitas hidup, yaitu masalah mental dan masalah produktivitas kerja. Dan yang ketiga yaitu bidang ekonomi dan politik, yaitu pembunuh pekerjaan, seperti muncul teknologi ojek online yang dapat menjadi penyebab matinya keberadaan ojek offline. Lalu topik yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, untuk mewujudkannya, itu diperlukan 3 komponen pendukung, internet, things, dan semantik. Lalu implementasinya, yaitu yang pertama itu ada dalam bidang keamanan, lalu ada monitoring lingkungan, lalu bidang kesehatan, otomasi gedung dan perumahan, dan yang lainnya. Sedangkan Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Konsep Big Data ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Tapi yang keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut AI, yaitu kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Konsepnya ada 4, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly, lalu sistem yang berpikir secara rasional yaitu thinking rationally, lalu sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly, dan yang terakhir yaitu sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Implementasinya yaitu di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan, lalu dalam bidang jurnalisme, lalu dalam perbaikan mobil menggunakan AR, lalu mendukung proses perekrutan karyawan, dan peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan, yaitu asisten virtual dan chatbot. Topik yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce sendiri dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun secara individu. Nah, ada 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu proposisi nilai, lalu yang kedua model pendapatan, yang ketiga yaitu kesempatan pasar, yang keempat yaitu lingkungan kompetitif, yang kelima keunggulan bersaing, yang keenam strategi pasar, yang ketujuh itu pengembangan organisasi, dan yang kedelapan yaitu tim manajemen. Lalu topik yang keenam yaitu etika dunia siber. Etika siber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan pada dunia siber tersebut.
Nah, ada 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama itu menjaga privasi, lalu jaga keamanan akun, yang ketiga menghindari hoax, yang keempat menyebarkan hal-hal yang positif, dan yang kelima yaitu menggunakan seperlunya. Lalu topik yang ketujuh yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika itu disebut sebagai hukum Mayantara atau Cyber Law. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itu selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikat baik, asas kebebasan pemilik teknologi, atau netral teknologi. Nah, dengan adanya dinamika aturan tentang ITE di masyarakat, maka pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan dengan tujuan, yaitu yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Lalu, yang terakhir yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.